Selamat datang kepada founder startup yang saya banggakan dari seluruh tanah air. Saya Indra Utoyo selaku Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia. Dan pada kali ini kita sama-sama belajar dari video pembelajaran startup Moving Forward yang dibuat oleh BRI Ventures. Para founder startup yang saya banggakan, kita semua menyadari bahwa kita masuk kepada era ekonomi digital, dan era ekonomi digital ini membawa disrupsi ya, yang disebabkan oleh perkembangan teknologi digital, dan perkembangan yang terjadi impact-nya sudah tidak lagi linear tetapi eksponensial, karena memang digital ini membuat bisnis model apapun menjadi mungkin, inovasi apapun menjadi dimungkinkan. Perbedaan yang kecil bisa memberikan sebuah perbedaan yang sangat besar begitu. Ya, dan perkembangan teknologi ini kita lihat semakin mendekat, semakin melekat dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari, dan perubahan sosial ini juga sangat didorong oleh perkembangan teknologi. Kita lihat beberapa teknologi kunci yang memang hadir dalam kehidupan kita saat ini adalah antara lain perkembangan dari teknologi smartphone yang sudah hadir di setiap aktivitas kita, kemudian juga bagaimana artificial intelligence makin masuk di dalam berbagai aktivitas bisnis maupun juga pelayanan publik. Kemudian juga big data dan teknologi cloud yang sudah sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Juga kita lihat sekarang bagaimana dengan adanya teknologi IoT membuat kita bisa melakukan berbagai macam inovasi dalam rangka mengendalikan berbagai macam kegiatan-kegiatan bisnis dan operasi-operasi layanan di dalam perusahaan. Saat ini paradigmanya memang sudah berubah ya. Jadi transformasi digital ini beberapa domainnya sudah bergeser. Kita tidak lagi bicara produk, tapi sudah bergeser kepada platform. Artinya dengan teknologi digital ini, interaksi-interaksi yang tadinya dilakukan secara fisikal, maka jahitan dari interaksinya itu kemudian dibentuk dalam berbagai interaksi secara digital yang menjadi platform untuk menampung berbagai interaksi antara buyer dan seller, antara yang memiliki aset dengan yang membutuhkan aset, yang memiliki layanan dengan yang membutuhkan layanan, dan terjadi yang namanya network effect. Dengan adanya platform ini membuat siapapun yang terlibat di dalam platform itu, dia akan dimampukan ya untuk bertumbuh begitu. Semua mendapatkan manfaat untuk bisa bertumbuh di atas platform itu. Dan tapi juga bagi yang tidak memanfaatkan platform itu, dia juga akan tersingkir dari manfaat yang diberikan oleh platform. Karena platform membantu dari setiap pihak yang ada dalam platform untuk bisa bertumbuh di situ, karena ada mekanisme untuk memberikan rekomendasi, penilaian begitu. Sehingga bagi yang tidak melakukan governance yang dilakukan oleh platform, dia akan juga menjadi tersingkir dari layanan begitu ya. Dan kita lihat sekarang ini eranya semua menuju kepada era less asset ya, yang kita memanfaatkan sharing ekonomi begitu. Kita lihat berbagai macam platform yang hadir ya, ada ride sharing, ada e-commerce, ada video platform, foto platform dan sebagainya. Dan ini saya rasa siapa yang bisa memanfaatkan platform untuk menciptakan interaksi yang makin besar, dia akan meningkatkan value-nya lebih besar lagi begitu. Saya rasa yang juga penting ya, kita seringkali dalam bisnis itu fokusnya selalu bicara di sisi eksternal, penjualan, revenue begitu ya. Tapi sebetulnya yang kita lupa adalah begitu kita bertumbuh, maka sebetulnya kita menciptakan kompleksitas gitu. Nah, kompleksitas itu membunuh pertumbuhan. Nah, kalau kita fokusnya kepada eksternal, itulah bahaya yang terjadi dalam perusahaan-perusahaan begitu. Nah, yang penting bagi kita, bagi para pelaku usaha ya, para founder ya, adalah memiliki yang namanya founder mentality. Beda ya antara founder dengan founder mentality. Founder itu ya orangnya begitu, tapi yang lebih esensial adalah mindset-nya, mentality-nya. Jadi kalau founder mentality sebenarnya lebih fokus kepada bagaimana secara internal itu selalu melakukan berbagai macam peningkatan
diri ya, perbaikan-perbaikan untuk bisa selalu obses memberikan value bagi customer. Nah, founder mentality ini ada 3 pilar ya. Satu adalah disebut dengan insurgency ya, itu selalu tidak pernah puas, selalu mencari perubahan-perubahan untuk lebih baik ya, dan punya misi yang lebih tajam, kemudian selalu melakukan eksplorasi untuk berbagai kemungkinan untuk bisa menjadi lebih baik dan fokus. Jadi founder itu perlu juga punya disiplin dalam hal memilih fokus. Jadi tidak banyak tapi beberapa saja tetapi tajam ya. Kemudian yang kedua adalah selalu obses dengan customer. Bagaimana kita bisa memberikan value lebih baik bagi customer kita. Bagaimana kita juga bisa memberikan kepada talent-talent kita juga. Kita obses pada talent-talent kita supaya talent-talent kita selalu bisa memberikan kontribusi terbaiknya ya bagi pelayanan atau bagi produk kita kepada customer. Jadi kita obses pada talent, kita obses pada customer. Itu adalah salah satu yang juga menjadi mentality dari founder ya. Yang ketiga adalah owner mindset. Jadi dengan punya owner mindset itu kita selalu memikirkan setiap rupiah yang kita keluarkan gitu ya. Bahwa uang yang kita keluarkan itu betul-betul untuk mendukung kepada impact yang ingin kita buat begitu. Kemudian kita selalu bias untuk melakukan action ya, tidak banyak berteori tapi terus melakukan action untuk memastikan apa yang kita tuju itu bisa kita raih gitu ya. Kemudian tidak suka dengan birokrasi, selalu men-challenge hal-hal yang membuat sebuah aktivitas itu menjadi terhambat ya. Jadi ya kita menghilangkan hal yang nggak meng-create value bagi customer ya. Itu adalah hal-hal yang selalu menjadi obsession dari owner yang ingin apa yang dia lakukan itu betul-betul memberikan manfaat. Jadi 3 hal itu saya rasa harus ada di dalam setiap kita para entrepreneur ya. Untuk bisa seperti itu, untuk kita bisa obses kepada customer ya, selalu ingin lebih baik begitu, maka harus memiliki yang namanya growth mindset. Nah, growth mindset itu beda dengan open mind ya. Open mind itu ya oke, saya open dengan berbagai ide, tapi itu yang berbeda adalah kalau open mind itu tidak punya arah begitu, hanya sudah terbuka pemikiran. Tapi kalau growth mindset adalah kita mulai dengan winning aspiration-nya. Kita ingin memberikan value sebaik-baiknya kepada customer. Oleh karena itu kita nggak berhenti untuk belajar, untuk selalu bertanya, selalu memperbaiki diri ya, supaya kita bisa terus memberikan value kita kepada customer. Nah itu growth mindset ya, selalu open mind-nya dalam rangka menuju kepada impact yang kita ingin buat ya. Jadi selalu belajar, memperbaiki teknologinya, prosedurnya, prosesnya supaya semakin bisa relevan begitu. Dalam disiplin berpikir, maka ada beberapa jebakan-jebakan begitu. Seringkali kita asik dengan bicara terkait dengan teknologinya yang canggih begitu ya, fitur-fiturnya yang macam-macam. Tapi sebetulnya kita harus kembali kepada winning aspiration-nya. Kita, kalau saya sebut dengan start right begitu ya. Kita mulai dengan betul-betul memframing apa sebetulnya purpose atau impact yang ingin kita buat begitu bagi customer kita. Kita harus melihat ada problem apa yang ingin kita solusikan. Nah, dimulai dari itu sebagai awal agar kita nanti di dalam melakukan aktivitas kita betul-betul kepada impact yang ingin dibuat. Jadi saya punya istilah namanya impact driven atau impactful simplicity ya, kalau secara kita memberikan impact tapi dengan cara-cara yang harus lebih efisien, lebih baik, lebih simple. Nah, itu yang disebut dengan dimulai dari start with why. Mulai dengan why, apa winning aspiration-nya, apa value yang ingin kita create gitu. Nah, baru kita bicaranya how. Ya. Caranya seperti apa? Caranya harus dilakukan dengan cara-cara yang sistematik. Cara-caranya harus best practice. Cara-caranya harus menggunakan metode yang terakhir, supaya kita memastikan apa yang kita lakukan betul-betul dalam bentuk yang terbaik yang kita bisa berikan kepada customer kita. Yang ketiga tentu apa saja yang harus kita lakukan dengan teknologi apa begitu, dan hadirnya harus mudah, harus
simple ya, yang nantinya bisa memberikan manfaat dan menyenangkan ya bagi customer kita. Kemudian hasilnya harus simple, dilakukan dengan cara-cara yang lebih automated, lebih integrated ya, lebih simfoni dengan solusi yang sudah ada, sehingga hadirnya sebagai sesuatu yang menyenangkan bagi customer kita. Mungkin demikian rekan-rekan founder startup di Sultan Air sharing kita pada kali ini. Semoga bermanfaat.